Ada banyak makhluk ataupun monster mengerikan yang bisa kita temukan di berbagai cerita mitologi Yunani. Tapi dari semua monster, gak ada yang lebih menakutkan dan mematikan dibanding Typhon. Satu-satunya makhluk yang pernah mengalahkan Zeus 1-1. Setelah peperangan antara para Titans dan Olympians berakhir, sang dewi perwujudan bumi yang menjadi ibu dari berbagai dewa dan makhluk, Gaia, gak menerima fakta kalau anak-anaknya yaitu para Titans dipenjarakan di Tartarus oleh cucu-cucunya. Sang dewi bersama Tartarus menciptakan monster terakhir yang mengerikan yang bertujuan untuk menghentikan dan mengalahkan para Olympians, terutama Zeus. Monster inilah yang dikenal sebagai Typhon. Typhon digambarkan sebagai monster dengan setengah badan mulai dari pinggang ke atasnya berwujud manusia, namun setengah ke bawahnya lagi adalah sekumpulan ular-ular raksasa yang siap menyerang siapapun yang mendekatinya. Dari pundaknya tumbuh ratusan ular yang menyemburkan api dan suara berisik ke segala arah. Tingginya menjulang sampai ke langit, dan dari punggungnya terbentang sepasang sayap yang sangat besar. Matanya memancarkan nyala api yang membuat siapapun yang melihatnya ketakutan. Typhon mempunyai nafas api yang menyebabkan kehancuran dan kekacauan di setiap tempat yang dia lewati. Ketika para dewa-dewi pertama kali melihat Typhon mendatangi Gunung Olympus, mereka semua lari dengan panik mencoba kabur darinya. Para dewa-dewi bahkan sampai mengubah wujud mereka dengan berbagai macam hewan sebagai penyamaran. Artemis merubah wujudnya menjadi kucing, Hermes menjadi burung ibis, Apollo menjadi burung elang, Dionysus menjadi kambing, Hephaestus menjadi sapi. Mereka semua kabur mencari tempat perlindungan ke Mesir. Hal ini menjadi salah satu penghubung antara mitologi Yunani dan Mesir menurut orang Yunani kuno, di mana orang Mesir kuno banyak menyembah dewa-dewi mereka dalam bentuk hewan. Seperti Bastet adalah Artemis dalam bentuk kucing, Thoth adalah Hermes dalam bentuk ibis, Horus adalah Apollo dalam bentuk elang, dan lain sebagainya. Di saat dewa-dewi lain kabur ke Mesir, hanya Zeus yang tersisa untuk menghadapi Typhon. Zeus mencoba mempertahankan tahtanya sebagai raja para dewa dari sang monster. Akhirnya pertarungan dahsyat pun terjadi. Pertarungan ini membuat langit bergemuruh keras, kilatan petir dan lautan api terlihat di mana-mana. Seluruh bumi, langit, dan laut pun bergejolak tanpa henti. Hal ini sampai membuat Hades yang berada di Underworld merasa gemetar. Zeus menyerang Typhon dengan senjata terkuatnya, Thunderbolt, yang membuat Typhon terpukul mundur. Zeus juga mengambil sabit Adamantine ayahnya yang pernah ayahnya gunakan untuk mengalahkan kakeknya. Dengan sabit itu, Zeus berhasil melukai Typhon. Terluka, Typhon melarikan diri ke Gunung Kasios. Zeus nggak memberi belas kasih kepada sang monster. Dia mengejarnya dengan masih membawa sabit ayahnya. Di sana, pertarungan berlanjut. Sayangnya, Typhon belajar dari kesalahannya. Dia berhasil menghindari Thunderbolt Zeus dan melakukan serangan balik. Typhon melilitkan tubuh ularnya ke Zeus, lalu merebut sabit Adamantine-nya. Dengan sabit itu, Typhon merobek kulit Zeus dan mengambil urat dari tangan dan kaki Zeus. Tanpa urat di kaki dan tangannya, Zeus kehilangan kekuatannya dan gak berdaya. Typhon membawa Zeus yang terluka menyeberangi laut ke gua Koriken. Di sana dia menyuruh bawahannya, Delphine, untuk menjaga Zeus dan potongan uratnya yang lalu dia sembunyikan di kulit beruang. Dengan ini Zeus dikalahkan dan Typhon pergi untuk melanjutkan kekacauannya. Untungnya, Pan sang dewa alam liar dan Hermes sang pembawa pesan para dewa kembali dengan rencana membebaskan dan merebut kembali urat Zeus. Pan mengalihkan perhatian Delphine, sementara Hermes dengan kecepatan larinya berhasil mencuri urat ayahnya itu dan mengembalikannya. Dengan kekuatan yang pulih kembali, Zeus siap untuk membalaskan kekalahannya atas Typhon. Zeus mengejar Typhon yang kini berada di Gunung Nisa. Sementara itu, Typhon sedang bertemu dengan para Moirai.
para wanita yang memastikan bahwa setiap makhluk baik manusia ataupun dewa menjalani takdir mereka sesuai yang udah dituliskan hukum alam semesta. Typhon mempertanyakan takdirnya sebagai penguasa. Para Moirai mengungkapkan kalau takdir Typhon tetap akan dikalahkan Zeus di pertarungan mereka selanjutnya. Tentu, sang monster nggak terima dengan hal itu karena jelas dia udah berhasil mengalahkan Zeus. Para Moirai pun lalu memberikan Typhon suatu buah yang dikatakan bisa membantunya untuk mengalahkan Zeus. Tapi yang Typhon tidak ketahui adalah para Moirai nggak pernah berada di pihaknya. Buah itu hanya buah biasa yang udah diracun dan menyebabkan Typhon melemah. Sungguh sial bagi Typhon. Di saat dia berada di titik terlemahnya, Zeus muncul untuk membalaskan kekalahannya. Typhon melarikan diri ke Thrace, dan Zeus mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Typhon melemparkan sebuah gunung ke arah Zeus. Namun sang raja para dewa kini udah mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan Thunderbolt-nya, Zeus menghancurkan gunung itu sekaligus menyerang Typhon. Typhon terluka parah. Tempat di mana Typhon berdiri dipenuhi oleh darahnya. Tempat itu kini dikenal sebagai Gunung Haemus atau Gunung Berdarah. Dengan terhuyung-huyung, Typhon melarikan diri lagi ke Sisilia. Kali ini, Zeus gak memberikan kesempatan lagi ke sang monster. Zeus melemparkan sebuah gunung di atas Typhon yang lalu mengalahkannya sekaligus mengubur sang monster untuk selamanya. Di bawah gunung yang berada di Sisilia itu, sang monster terkurung. Terkadang, dia masih kesal dengan kekalahannya. Amukan amarahnya menyebabkan gempa vulkanik dan gunung ini meletus mengeluarkan lava. Gunung ini lalu dikenal sebagai Gunung Etna, yang termasuk salah satu gunung vulkanik paling aktif di dunia. Tujuan Typhon adalah mengakhiri kepemimpinan Zeus, dan hal ini udah tercapai dan akan terus berhasil jika saja para dewa lain gak ikut campur. Typhon dikenal sebagai ayah dari para monster bersama dengan istrinya, Echidna. Pasangan ini melahirkan banyak keturunan monster mengerikan yang sering kita dengar dalam cerita mitologi Yunani. Anak-anak mereka antara lain Nemean Lion, sang singa dengan kulit yang keras yang menjadi salah satu tugas dari 12 tugas Herakles untuk mengalahkannya. Cerberus, anjing berkepala 3 yang menjadi penjaga pintu gerbang Underworld. Lernian Hydra, ular berkepala 9 yang abadi. Chimera, monster gabungan dengan kepala singa dan kambing serta ekor berkepala ularnya. Ledon, ular naga yang menjaga apel emas di taman Hesperides. Sphinx, makhluk berbadan singa berkepala wanita dengan sayap elang yang terkenal akan membunuh siapapun yang gak bisa menjawab teka-teki darinya. Memang banyak makhluk ataupun dewa-dewi unik yang ada dalam mitologi Yunani, tapi terkadang susah membedakan apakah mereka baik atau jahat. Karena di setiap cerita dengan versi berbeda, sifat mereka dijelaskan dengan berbeda pula. Namun hal ini gak berlaku bagi Typhon. Di setiap cerita ataupun versi, Typhon selalu digambarkan sebagai monster mengerikan yang jahat. Hal inilah yang membuat keunikan sendiri terhadap Typhon. Demikianlah kisah lengkap tentang Typhon yang udah aku rangkum dari berbagai sumber. Ada beberapa part cerita yang aku tambahkan demi kepentingan entertain aja, tapi nggak membuat kisahnya melenceng kok. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat. Jangan lupa buat mampir ke TikTok dan juga Instagramku. Dan yang pastinya subscribe channel ini juga ya. Oke deh, aku Veronica Indah. Thanks for watching. See you next. Bye-bye.